Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas untuk memuliakan Tuhan dipandu firman-Nya. Dari Kolose 3 ayat 15, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hati adalah pusat daripada kehidupan manusia. Suasana hati kita sangat menentukan tindakan dan juga kehidupan kita keseharian dalam menghadapi berbagai hal di dalam kehidupan ini. Misalnya, hati yang tidak beriman akan membuat kita menjadi ateis, dan hati yang tidak percaya tentu tidak akan memiliki tujuan yang pasti. Maka, seseorang yang tidak memiliki tujuan yang pasti tidak akan mengerti makna kehidupan ini dan ke arah mana dia harus melangkah. Dan orang yang demikian adalah orang yang lelah mencari kepuasan, mencari kesenangan, mencari kebahagiaan di dalam gurun kehidupan dunia ini. Yang kemudian saudara-saudaraku yang terkasih, kita dapat melihat itu di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan demikian. Hati yang bersukacita adalah obat yang baik, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang-tulang. Hati yang bersukacita hanya berangkat dari iman yang mengetahui kemana tujuan hidup, maka dia akan mengerti bagaimana menjalani hari kehidupan. Kemudian hati yang teguh akan damai. Firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh, engkau jagai dengan kedamaian yang sempurna, karena dia percaya kepadamu. Orang yang beriman, hatinya teguh dan tidak cemas, karena dia tahu Tuhan menjagainya. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Amsal 14 ayat 17 dikatakan demikian. Hati yang cepat marah akan cenderung melakukan tindakan bodoh. Firman Tuhan berkata demikian. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Dan orang yang sabar dikatakan demikian. Orang yang sabar besar pengertiannya, tapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Amsal 14 ayat 29. Maka sekali lagi, hal yang mengisi hati kita atau suasana hati kita menentukan kita bagaimana berpikir dan bertindak menghadapi kehidupan. Karena itulah hari ini dalam doa imamatnya Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose di sini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Hati yang diperintah oleh Yesus Kristus tentunya akan tetap di dalam damai sejahtera. Itu berkenaan juga dengan Amsal 4 ayat 23 yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Maka sekarang, kiranya damai sejahtera Kristus menguasai hati dan akal pikiran kita, sehingga kita dapat di dalam kehidupan ini, yang pertama, tetap beriman. Hati yang dikuasai damai dari Kristus Yesus tentu akan tetap percaya kepada kuasa Tuhan yang telah menciptakan, yang telah memelihara, menyelamatkan, dan menyediakan masa depan bagi kita. Dengan demikian, kehidupan kita tidak akan pernah khawatir. Hati yang senantiasa dikuasai oleh damai Kristus tentunya akan penuh cinta kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Dan barang siapa yang tinggal di dalam Allah, dan barang siapa yang percaya kepada Allah, tentu akan membuahkan cinta kasih. Dan cinta kasih Yesus Kristus itu sangat abadi, yang kemudian menjadi teladan bagi orang percaya. Rumusan daripada kasih Kristus adalah mencari untuk memberi. Karena itulah firman-Nya berkata adalah lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Maka bila hatimu, bila hati saya, bila hati kita diperintah oleh damai sejahtera Kristus Yesus, maka kita menjadi orang-orang yang penuh cinta kasih dan belas kasih, yang mau senantiasa berbuat yang baik kepada sesama tanpa mengharapkan jasa,
tanpa mengharapkan balasan. Hati yang dipimpin oleh damai sejahtera Kristus Yesus tentu akan lemah lembut. Jawaban yang lemah lembut akan membawa damai sejahtera, tapi jawaban yang penuh amarah akan membangkitkan pertengkaran. Orang-orang yang dipimpin oleh kuasa kasih Kristus dan damai sejahteranya akan tahu untuk menjawab soal-soal dengan hati yang lemah lembut. Hati yang dikuasai dan dipimpin oleh damai sejahtera Yesus Kristus akan dimampukan mengampuni. Karena kita sudah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan Yesus, maka orang yang hatinya dikuasai oleh damai sejahtera dari Kristus akan mampu mengampuni. Dan orang yang mengampuni, dialah orang yang berbahagia. Karena orang yang tidak dapat mengampuni, atau seseorang yang pendendam, hidupnya tentu akan dikuasai kemarahan, akan dikuasai kebencian, akan dikuasai iri dan dengki, dan hidupnya tidak akan pernah damai sejahtera. Karena bahkan dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri juga, dia tidak berdamai. Tetapi orang yang mengampuni akan hidup dalam damai sejahtera Allah. Yang kemudian orang-orang yang hatinya dipimpin dan dikuasai damai sejahtera Allah akan dapat bersyukur hari ini. Dan orang yang bersyukur akan bersuka cita. Orang yang bersyukur akan dapat menikmati nikmat berkat hari ini. Orang yang dapat menikmati berkat hari ini, dialah orang yang berbahagia. Maka hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa memimpin hati kami, dan Roh Kudus membimbing kami untuk hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Sehingga dengan hati yang damai sejahtera, kami dapat tetap teguh beriman kepada Tuhan. Dengan damai sejahtera yang dari Tuhan, kami tetap dapat melakukan firman, mengasihi sesama, memberi, mengampuni, bersyukur, dan hidup dalam sukacita. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersaksi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.